di tengah-tengah kita lebih utama dari segala sesuatu. Tangan Tuhan menyertai mereka, dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kisah 11 ayat 21. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa, tetapi merindukan agar semua orang diselamatkan melalui pemberitaan Injil. Ia merancang cara, mempersiapkan orang, dan memperlengkapinya agar menjadi efektif dalam pemberitaannya. Sebagai orang percaya, Tuhan menginginkan kita mencemplungkan diri pada rencana penyelamatan itu. Bukan memberitakan Injil dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan tangannya. Mulai dari pasal 10, pemberitaan Injil tidak lagi hanya kepada orang Yahudi, tetapi non-Yahudi. Lukas mengisahkan permulaan dari perluasan gereja ke seluruh Yudea dan Samaria yang disebabkan oleh penganiayaan yang muncul sejak kematian Stefanus sebagai martir. Dalam kehendaknya dan rencananya, Allah menyerahkan orang-orang percaya ke segala penjuru. Penganiayaan yang hebat justru menjadi mekanisme Tuhan agar Injil diberitakan ke seluruh dunia dan tangannya selalu menyertai mereka. 1. Pemberita Injil. Para pemberita Injil berserak dari Yerusalem oleh karena penganiayaan. Allah membiarkan mereka dianiaya supaya mereka bisa tersebar ke seluruh dunia, ditabur sebagai benih bagi Allah, supaya mereka menghasilkan lebih banyak buah. Orang-orang yang menganiaya para pemberita Injil berharap mereka bisa dicegah untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Pasal 16 ayat 21. Namun ternyata penganiayaan hanya mempercepat penyebaran Injil. Banyak di antara para pemberita Injil itu adalah orang Yudea dan Yerusalem asli yang lahir di Siprus dan Kirene. Mereka menempuh pendidikan di Yerusalem sebagai orang percaya mula-mula yang bertekun dalam pengajaran para rasul. Pasal 2 ayat 41. Mereka memberitakan Injil di Yudea, Samaria, dan Galilea hingga ke perbatasan tanah Kanaan, dan pergi ke Venesia, ke pulau Siprus, dan ke Syria. Plus Urta, semakin jauh. Itulah moto yang mereka pegang dalam pemberitaan Injil. 2. Isi berita Injil. Dalam memberitakan Injil, mereka tidak membatasi pendengar hanya kepada orang-orang yang menantikan Mesias, yaitu orang-orang Yahudi. Tetapi mereka memberitakan Injil juga kepada orang-orang Yunani. Kisah Para Rasul 11 ayat 20b, yaitu orang-orang yang tidak mengenal Allah, bahkan tampak takut di debat, mengingat orang-orang Yunani sangat kuat dalam ilmu filsafat. Mereka memberitakan berita yang paling utama dalam Injil, yaitu bahwa Yesus adalah Tuhan. Pasal 11 ayat 20c. Mereka menginjili orang-orang Yahudi Helenis yang hidup dalam kebudayaan Yunani. Di sana mereka disebut orang Yunani, yaitu orang Yahudi yang memiliki kekuasaan atau hak politik di kota itu, karena Antioquia adalah kota Jiro Yunani. Kepada orang-orang itulah mereka memberitakan Tuhan Yesus. Inilah yang selalu mereka beritakan, apalagi yang seharusnya diberitakan oleh para pelayan Kristus selain Kristus, yaitu Kristus, dan bahwa ia disalibkan dan bahwa ia dipermuliakan. 3. Penyertaan Tuhan. Pemberitaan mereka disertai dengan kuasa ilahi. Tangan Tuhan menyertai mereka. Dalam hal ini, ia meneguhkan firman dengan tanda-tanda yang menyertainya untuk meneguhkan kesaksian mereka. Ibrani 2 ayat 4. Tangan Tuhan juga yang menanamkan Injil di dalam hati sehingga orang menjadi percaya pada pemberitaan Injil. Para penginjil ini bukan rasul, melainkan pelayan biasa, namun tangan Tuhan menyertai mereka. Ayat 21. Banyak hal yang baik terjadi. Sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Lebih banyak dari yang diharapkan jika mengingat hambatan penganiayaan yang mereka tanggung. Mereka diyakinkan tentang kebenaran Injil dan menerima pemberitaan yang telah diberikan Allah
di dalam Injil itu mengenai anaknya. Akibat dan bukti dari hal ini adalah bahwa mereka berbalik kepada Tuhan Yesus dan Dia menjadi segala-galanya bagi mereka. Sahabat Iktus, hanya mereka yang telah mengalami pertobatan sejati dan bertumbuh di dalam pengajaran firman memiliki gairah yang tak pernah padam dalam pemberitaan Injil. Jika kita sebagai orang percaya menjadi lemah dalam pemberitaan, Tuhan memiliki mekanisme tersendiri untuk mencapai misinya. Ia dapat menggunakan kelimpahan tetapi juga penderitaan agar kita yang telah diselamatkan terlibat dalam penuntasan amanat agungnya. Sebagai orang yang sudah percaya Tuhan, saya punya kerinduan untuk memberitakan Injil. Saya mau menjadi saksi Kristus yang menyampaikan kabar baik bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kepada semua orang dari berbagai suku bangsa. Saya percaya tangan Tuhan pasti menyertai saya, melengkapi kekurangan saya, sehingga saya menjadi efektif sebagai pembawa kabar baik. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya telah menjadi pemberita Injil? Apa inti dari Injil yang saya beritakan? Mengapa saya tidak perlu takut dalam pemberitaan Injil? Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Engkau menghendaki semua orang mendengar Injil-Mu dan diselamatkan. Pakailah saya untuk menjadi saksi Injil kepada semua orang dari berbagai suku bangsa. Saya tidak takut karena ada tangan-Mu yang selalu menyertai saya dalam pemberitaan Injil. Ya Tuhan, Engkau bekerja melampaui segala kelemahan dan keterbatasan saya. Berilah kesempatan dan keberanian untuk memberitakan Injil-Mu. Amin. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari